Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmana Bagas Saputra dari Teknik Komputer Angkatan 2023 asal Jakarta. Hari ini saya akan membuat tugas pengganti untuk praktikum TKO modul 1. Saya sendiri mendapatkan praktikum TKO dari kelompok 57 shift 6. Pada tugas pengganti modul 1 itu kita membuat penjelasan source code percobaan 1 dan percobaan 2. Kemudian rekam dan jelaskan source code pada percobaan 1 dan masing-masing blok code pada Simulink di percobaan 2. Pertama-tama saya akan menjelaskan untuk modul 1 TKO ini. Modul 1 TKO ini itu merupakan pengenalan dasar teknik kendali dan otomasi. Tujuannya itu agar praktikan mampu menggunakan dan mengoperasikan MATLAB, lalu mampu menggunakan dan mengoperasikan Simulink, lalu memahami dan program yang dibuat, serta praktikan mengenal komponen yang digunakan. Alat dan bahannya itu komputer, aplikasi MATLAB, Arduino Nano 33 IoT, Arduino Board Nano Motor Carrier, DC motor, dan baterai dan holder. Nah, lalu Arduino Nano 33 IoT yaitu merupakan development board buatan dari Arduino yang menggunakan microcontroller ARM Cortex M032-bit SAM D21 yang terkenal dengan konsumsi daya yang cukup rendah. Dan boardnya juga sudah dilengkapi dengan modul U-Box dengan NINA W10 yang buat boardnya milik koneksi Wi-Fi, konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth yang dapat dioperasikan sampai range 2,4 GHz. Kemudian DC motor itu yang motor DC atau direct current, jenis motor yang menyebabkan poros motor berputar sekitar sumbu longitudinal sehingga kita menerapkan arus listrik di antara pin terminalnya. Dan ini juga jenis aktuator yang mengubah arus menjadi gerak rotasi. Di dalam juga terdapat H-bridge atau sirkuit elektronik yang memungkinkan kita untuk mengubah arah arus yang diterapkan oleh beban. Lalu ada PWM atau pulse width modulation microcontroller untuk menghasilkan sinyal. Lalu ada servo motor yaitu aktuator yang kontrol posisi sudut atau kecepatan sudut yang tepat dari microcontroller. Ada IMU yaitu inertial measurement unit, itu perangkat yang digunakan untuk mengukur orientasi dan akselerasi perangkat menggunakan kombinasi akselerometer, giroskop, dan magnetometer. Lalu ada baterai dan holder. Baterai merupakan komponen yang memberi arus listrik dari rangkaian yang akan kita buat selanjutnya. Baterai yang digunakan pada proyek ini yaitu baterai lithium ion. Nah, untuk langkah kerja percobaan pertama kita membuka new, lalu live script. Lalu masukkan script di bawah ini dan gunakan Alt plus Enter untuk insert code dan maupun insert text. Untuk part pertama itu ada create test data. Nah, bagian ini berfungsi untuk membuat rentang nilai perintah yang akan dikirim ke motor, seperti max PWM sama dengan 1,00. Ini menetapkan nilai siklus kerja atau duty cycle maksimum untuk PWM. Nilai 1,00 berarti 100% tenaga penuh. Lalu ada INCR PWM sama dengan 0, atau increase PWM sama dengan 0,05. Ini untuk menentukan nilai interval atau kenaikan PWM. Lalu ada PWM MCMD raw sama dengan dalam kurung minus max PWM titik 2 increase PWM titik 2 max PWM. Ini membuat sebuah vektor atau array yang berisi daftar nilai PWM mulai dari minus 1 hingga 1 dengan angka kenaikan sebesar 0,05, di mana nilai negatif berarti motor berputar ke arah sebaliknya. Lalu part 2 ini yaitu create and initialize device object. Pertama, bagian ini bertugas untuk menghubungkan MATLAB dengan perangkat keras fisik, di mana clear a DCM carrier INC menghapus variabel objek perangkat yang mungkin sudah ada di memori MATLAB sebelumnya agar tidak terjadi bentrok. Lalu A sama dengan Arduino itu membuat objek koneksi ke papan Arduino. Lalu ada carrier sama dengan motor carrier A itu membuat objek untuk Arduino motor carrier atau shield yang menempel pada Arduino utama. Lalu ada DCM atau DC motor carrier M2 ini menghubungkan dan mendefinisikan objek motor DC pada port M2 di motor carrier. Lalu ada INC atau sama dengan rotary encoder carrier 2 menghubungkan sensori rotary encoder atau pembaca putaran yang terhubung ke motor pada port M2. Lalu pada part 3 ada measure raw motor speed for each PWM command. Nah, disinilah proses pengujian fisik motor berlangsung, di mana yang pertama itu ada speed raw zero size PWMCMD raw. Ini untuk menyiapkan tempat kosong atau array angka 0 yang ukurannya sama dengan PWMCMD raw untuk menyimpan hasil pengukuran kecepatan. Lalu ada DCM speed sama dengan 0 untuk memastikan kecepatan awal motor di setel ke 0 atau berhenti.
Lalu ada gear ratio sama dengan 100 untuk mendefinisikan rasio roda gigi motor sebesar 100:1 sesuai spesifikasi pabriknya. Lalu ada start DCM, yaitu mengaktifkan atau memulai atau menyalakan motor. Ada for EE sama dengan I titik 2 length PWM CMD raw sampai N. Ini merupakan proses pengulangan atau looping untuk menguji setiap nilai PWM yang sudah dibuat di part 1. Di dalamnya terdapat DCM.speed sama dengan PWM CMD raw II untuk menyediakan perintah nilai PWM saat ini ke motor. Lalu ada pulse 1 untuk memberikan jeda waktu 1 detik agar putaran motor menjadi stabil atau steady state sebelum kecepatannya diukur. Lalu ada speed raw sat II sama dengan read speed ENC dalam kurung ENC/gear ratio untuk membaca kecepatan dari sensor encoder dan membaginya dengan rasio roda gigi yang mendapatkan nilai RPM atau poros keluaran, lalu menyimpannya ke dalam array speed raw. Lalu ada stop DCM dan DCM speed 0 untuk mematikan motor dan mereset nilainya menjadi 0 setelah semua pengujian selesai. Pada part 4 ada graph raw data, di mana meskipun judulnya graph, bagian ini sebenarnya merupakan pemrosesan data atau post processing untuk membuang data yang tidak valid. IDX sama dengan dalam kurung div dalam kurung speed raw lebih kecil dari 0 tutup kurung. Ini mencari indeks data di mana nilai kecepatan selalu meningkat atau monotonik, dan hal ini juga mengeliminasi data noise atau saat motor terhenti. Speed mono sama dengan speed raw dalam kurung IDX dan PWM CMD mono sama dengan PWM CMD raw dalam kurung IDX bertugas untuk menyaring array kecepatan dan perintah PWM dan hanya menyimpan data yang nilainya terus meningkat tadi. Nah, untuk PWM CMD mono sama dengan speed mono sama dengan 0 tutup kurung sama dengan 0, ini memaksa nilai daya atau PWM menjadi 0 jika kecepatan tercatat 0. Di bawahnya juga ada save dalam kurung m file name PWMD mono speed mono. Ini untuk menyimpan hasil pengukuran yang sudah diproses ini ke dalam sebuah file di komputer Anda dan bisa digunakan lagi nanti, misalnya untuk simulasi pada percobaan kedua. Pada part 5 ada graph raw data and post process data. Pada bagian ini untuk menampilkan hasil pengukuran dalam bentuk grafik visual. Yang pertama ada plot dalam kurung PWM CMD raw, lalu speed raw tutup kurung. Ini untuk menggambar grafik data pengukuran mentah atau raw data. Hold down untuk menahan grafik pertama agar tidak hilang saat menggambar grafik kedua di jendela yang sama. Lalu ada plot dalam kurung PWM CMD mono speed mono, ini untuk menambahkan grafik data yang sudah diproses atau monotonic data. Lalu di bawahnya ada title 100:1 gearbox motor steady already state response curl XX dan curl XX. Ini untuk memberikan judul pada grafik. Lalu di bawahnya ada X label dan Y label, di mana X label itu PWM command dan Y label itu measure speed atau RPM. Ini untuk memberikan label pada sumbu X, di mana sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X ini diberikan label PWM command dan Y diberikan label measured speed atau RPM. Lalu di bawahnya ada legend raw data dan monotonic data, ini untuk menambah keterangan warna garis pada grafik. Pada part 6 ada delete device object. Hal ini untuk menghapus koneksi objek perangkat keras dari memori komputer setelah program selesai dan membebaskan resource atau sumber daya pada MATLAB. Nah, pada part ini terdapat perintah clear DCM carrier ENC. Kemudian kita membuka Arduino IDE. Kemudian pastikan driver Arduino Nano 33i itu sudah terpasang, atau kalau belum silakan ikuti proses pemasangan driver dengan mendownloadnya terlebih dahulu. Kemudian kita pergi ke command Windows dan ketikkan Arduino setup, lalu ikuti alur setup menggunakan USB dan aktifkan opsi rotary encoder dan motor carrier. Lalu tekan program dan tunggu hingga selesai. Kemudian Anda juga bisa lakukan tes connection untuk memastikan bahwa koneksi sudah berjalan dengan baik. Dimana terlihat pada gambar choose boardnya itu Nano 33 IoT, untuk portnya COM17, dan libraries yang kita select itu rotary encoder dan motor carrier. Kemudian kita akan run script dan perhatikan apa terjadi pada DC motor, kemudian catat hasilnya dan nantinya dimasukkan ke form data dan tugas laporan. Kemudian jangan lupa juga melakukan screenshot pada hasil graph pada percobaan 1 dengan nama kelompok sesuai dengan kelompok kalian. Pada percobaan 2 kita akan beralih ke Simulink untuk merancang sistem kontrol motor DC yang dapat dideploy langsung ke hardware Arduino. Nah, pertama kita pergi ke folder directory di luar dari folder instalasi MATLAB. Lalu kita buat folder dengan nama modul _1 dan pastikan untuk tidak menggunakan spasi ke path folder tersebut, atau gunakan underscore apabila terdapat dua kata. Dimana bisa dilihat pada gambar kita memberikan nama modul 1 sesuai yang diperintahkan. Lalu kemudian kita membuka Simulink dan buat Simulink baru dengan cara ke menu home
lalu pilih Simulink, lalu create blank model. Kemudian masukkan blok SyncWave dengan pergi ke library, browser, lalu Simulink, lalu kemudian pilih source dan drag and drop SyncWave ke workspace sesuai dengan yang ada di gambar. Kemudian kita masukkan blok 1D lookup table, lalu blok gain, dan tambahkan juga blok sync scope. Kemudian kita sambungkan blok yang telah dibuat seperti yang ada di gambar. Kemudian kita membuka MATLAB command line dan jalankan komen di bawah ini, yaitu Arduino setup dan characterize motor script. Apabila tidak jadi apa-apa pada DC motor saat menyalakan script, characterize motor script, silakan ulangi lagi, kemudian kita tekan Ctrl+C pada command line sehingga menghentikan prosesnya, kemudian left click pada script tersebut untuk mengganti port DC motor ke port yang sesuai pada motor carrier. Nah, hal ini sesuai seperti yang dijelaskan pada gambar di bawahnya. Kemudian kita jalankan script load motor response, minimum speed mono dan maximum speed mono yang diberikan. Kemudian screenshot hasilnya. Lalu kita kembali lagi ke Simulink. Kemudian kita konfigurasikan blok SyncWave seperti gambar di bawah ini, sesuaikan amplitude dan kecepatan maksimal dari DC motor, yaitu di mana amplitude yang kita berikan pada SyncWave yaitu 300 dengan frekuensi 0,2 dan sync type-nya time base. Kemudian kita juga mengkonfigurasi blok 1D lookup table seperti gambar di bawah, dimana kita table data yang kita pilih yaitu PWM-CMD mono untuk table data dan breakpoint pertama itu speed mono, dan number of table dimension yang kita gunakan itu 1. Bila sudah selesai, kita klik kanan pada workspace kosong, lalu update diagram, dan gambar blok kurang lebih akan seperti ini. Kemudian kita juga konfigurasi blok gain dengan gainnya menjadi 100. Lalu setelah kita melakukan itu, kita menambahkan blok baru yaitu M1 M2 DC motors dan koneksikan blok tersebut seperti yang ada di gambar ini. Kemudian kita konfigurasikan blok M1 M2 DC motors seperti gambar di bawah ini sesuai dengan port pada motor carrier Anda, di mana motor port yang kita pilih itu M1, dan kita akan jalankan deploy Simulink ke Arduino. Lalu atur hardware boardnya menjadi Arduino Nano 33 IoT dan pilih communication interface-nya menjadi serial. Lalu kita akan mulai deploy ke Arduino-nya dengan milih monitor dan tune, kemudian atur waktunya berjalan ke infinity atau stop time-nya ke infinity. Lalu kita akan biarkan berjalan selama motor untuk bergerak maju dan mundur secara berulang. Amplitude pada blok ini diatur sesuai dengan kecepatan maksimal dari motor DC tadi, dimana kita sudah mengatur di blok tadi menjadi 300 dan frekuensinya 0,2. Lalu ada juga blok 1D lookup table, di mana blok ini bertugas memetakan input kecepatan dan yang diinginkan menjadi perintah PWM sesuai. Blok ini menggunakan data karakterisasi atau PWM CMD mono dan speed mono yang sudah didapatkan dan disimpan pada percobaan 1. Lalu ada blok gain, di mana digunakan untuk memberikan penguatan sinyal atau mengalihkan sinyal input dengan nilai konstan tertentu. Dalam hal ini kita menyetel tadi sudah dijelaskan dengan nilai 100 dan sebelum masuk ke microcontroller. Kemudian kita juga ada blok sync scope, di mana blok sync ini berfungsi sebagai osiloskop, yaitu untuk menampilkan grafik secara visual dan sinyal input maupun sinyal output yang sedang berjalan. Di mana waktu simulasi ini kita atur ke nilai infinity agar kita bisa mengamati grafik di scope secara terus-menerus. Lalu ada juga blok untuk 1D lookup table-nya tadi kita sudah mengaturnya ke table datanya dengan PWM-CMD mono dan breakpoint-nya di speed mono. Dan untuk gain-nya tadi kita gain ke 100. Lalu untuk tambahan bloknya ada blok M1 M2 DC motors. Ini ada blok representasi perangkat keras atau hardware dari motor DC yang terhubung ke port motor di Arduino motor carrier. Blok ini menerima input sinyal kontrol dari Simulink dan menginstruksikan motor fisik untuk berputar sesuai arah dan kecepatan yang diatur. Sekian penjelasan dari saya untuk tugas pengganti praktikum TKO. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.